Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Para akhwat, para santri putri Ma'had Ar-Rasyad Al-Islami Bogem Gura Kediri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala tatimmus shalihat, semua kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tidak bisa kita hitung-hitung, karena saking banyaknya nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita dan dikaruniakan kepada kita sekalian. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitung-hitungnya. Maka yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kita adalah kita berupaya untuk mensyukurinya. Syukur dengan lisan. Lisan kita perbanyak untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, zikir-zikir, doa-doa, istighfar, qiraatul Quran, tilawatul Quran, baca Al-Quran, dan menghafalkan kitab-kitab para ulama, agar kita dianggap telah bersyukur dengan lisan kita. Kemudian hati kita ajak untuk mengakui nikmat-nikmat tersebut, bahwa nikmat yang kita terima itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kepada kita. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan. Kita ajak badan kita, tubuh kita ini menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka fa insyaallah, apabila kita betul-betul mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah berjanji akan memberikan tambahan nikmat kepada mereka-mereka yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa itta'adzana rabbukum, dan ingatlah wahai umat manusia ketika Rabb kalian memberikan maklumat kepada kalian, memberitahukan kepada kalian, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian bersyukur, sungguh benar-benar aku akan memberikan tambahan kepada kalian. Tambahan apa? Nikmat. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, dan kufur di sini bukan kufur keluar dari Islam, kufur nikmat, maka inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku lasyadid, amat berat bagi mereka-mereka yang tidak mau bersyukur. Maka hendaknya kita bersyukur akhwat. Dan duduknya kita di majelis ilmu ini tidak boleh diremehkan, karena kita sedang menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu. Mana dalilnya? Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita belajar ilmu sangat banyak di dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam lafi khusrin, benar-benar di dalam kerugian. Semua manusia dianggap merugi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illal ladzina amanu, yang tidak merugi adalah orang-orang beriman. Disebutkan tafsiran dari orang-orang beriman ini adalah orang-orang yang mau mencari ilmu. Alladzina yatlubunal ilma, orang-orang yang senantiasa mencari ilmu. Dan ini cocok dengan apa yang ditafsirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Thalathatul Usul atau Al-Usulul Thalathah, di mana kewajiban seorang hamba yang pertama adalah ilmu, untuk mencari ilmu. Jadi illal ladzina amanu, mana orang-orang beriman adalah orang-orang yang betul-betul mau mencari ilmu sehingga dia nantinya memahami tentang keimanan dan dia mau beriman dengan sebenar-benarnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa amilus sholihat, setelah dia mendapatkan ilmu, dia mengamalkan amalan-amalan yang baik yang dia telah dapatkan ilmunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian watawasau bil haq, kemudian dia saling menasihati, berwasiat di atas kebenaran, watawasau bis sabr, dan saling menasihati, berwasiat di atas kesabaran. Maka mencari ilmu itu adalah perintah Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dalam surah Al-Asr. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Rabbi zidni ilma. Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar meminta tambahan apa? Ilmu. Rabbi, Allah menyuruh Nabi-Nya untuk mengucapkan Rabbi, wahai Rabbku, wahai sesembahanku, zidni, tambahkanlah kepada diriku ilmu. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama yang lainnya berpendapat tidak didapatkan dalam ayat Al-Quran dimanapun juga tempatnya perintah untuk meminta tambahan kecuali hanya meminta tambahan ilmu. Perintah untuk meminta tambahan loh. Tidak ada kecuali hanya meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ilmu merupakan karunia Allah yang sangat besar, di mana Allah bukan hanya menyuruh kita meminta ilmu, tapi juga meminta tambahnya ilmu yang ada pada diri kita. Ini menunjukkan bahwa seorang, walaupun dia sudah berilmu, tetap dia diwajibkan untuk mencari ilmu, untuk menambah-nambah ilmunya, tidak merasa puas dengan ilmu yang sudah didapatkannya di masa yang lalu. Jadi dia harus bersemangat untuk terus mencari ilmu. Kapan? Kapanpun. Di mana? Dimanapun. Hingga kapan? Sampai wafatnya kita. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran agar kita beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal maut, hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka, sembahlah Allah hingga datang kepadamu al-yakin. Al-yakin yang dimaksud di sini adalah kematian. Sehingga seorang menuntut ilmu itu sampai meninggal dunia. Tidak ada batas akhir seorang dalam mencari ilmu. Bahkan ulama-ulama kita menyebutkan keutamaannya ilmu. Ilmu itu banyak keutamaannya. Dia merupakan faridatun di antara kefarduan min faraidillah. Kewajiban di antara kewajiban hal yang fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antaranya? Menuntut ilmu, mencari ilmu, menimba ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang hasan, beliau bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Jadi setiap muslim wajib mencari ilmu. Adapun tambahan hadis yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin," tambahan wa muslimatin adalah tambahan yang tidak ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mencari ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Bahkan Nabi menjanjikan bagi orang-orang yang mau mencari ilmu, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan, di mana di jalan itu dia mencari ilmu agama Islam, dia menimba ilmu agama Islam, dia menuntut ilmu agama yang diwariskan oleh Allah Ta'ala, yang diwariskan oleh Nabi SAW kepada kita, maka Allah akan memudahkan jalannya dengan sebab dia mencari ilmu itu, jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka nasihat saya di awal pengajian ini, mari semangat akhwat. Mari semangat untuk mencari ilmu agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surga. Pelajaran yang berikutnya, kita lanjutkan pembacaan kitab dan tinggal tersisa 2 dan saya lupa memilihkan kitab yang lain nanti biar ustazah yang memilihkan. Nanti insya Allah kita bacakan dan saya lebih suka kitab yang kecil-kecil supaya cepat khatam. Jadi akhwat juga bersemangat biar kalau kitab baru itu semangat terus ya, semangatnya itu tambah baru. Tapi kalau kitabnya terlalu tebal nanti lama tidak selesai dikhatamkan. Apalagi waktunya saya mengajar hanya sepekan sekali dan singkat waktunya, maka insya Allah Ta'ala nanti akan kita pilihkan kitab-kitab yang ringan untuk dipelajari, yang dibutuhkan oleh para akhwat di kemudian hari ketika sudah selesai dari pesantren, dari pendidikannya di pesantren. Pembahasan yang berikutnya dari kitab Muharramatun, keharaman-keharaman, istahana biha katsirun minan nisa, yang diremehkan oleh kebanyakan kaum wanita. Yajibul istinabu minha, di mana sebenarnya keharaman ini wajib untuk dijauhinya. Keharaman yang keberapa sekarang? Yang ke-19 ya. At-tasi'a asyara yang ke-19. Yang ke-19 adalah al-musahaqatu. Al-musahaqah. Apa yang dimaksudkan dengan al-musahaqah? Kalau dalam bahasa kita, al-musahaqah itu hubungan perempuan dengan perempuan. Naudzubillah min dzalik. Yang disebut dengan lesbian, tidak boleh. Oleh karena itu akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama kita, agama Islam, itu tidak boleh seorang walaupun dengan saudara kandungnya, jika sudah berusia 10 tahun tidak boleh tidur satu kasur atau tidur satu selimut. Dan ini adalah dalam rangka menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada banyak di zaman ini wanita-wanita itu memiliki pacar dari sesama jenisnya. Naudzubillah min dzalik. Sudah pacaran itu dosa, sesama jenis lebih dosa lagi. Naudzubillah min dzalik. Dan hukumannya nanti akan dicambuk. Mereka yang berbuat seperti ini, hukumannya adalah dicambuk. Dan para ulama menyebutkan ini termasuk keharaman. Yang ada di antara wanita ini menyukai sesama jenisnya. Jadi wanita mencintai sesamanya seperti cintanya dia kepada suaminya. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah perkara yang diharamkan. Taib, namanya al-musahaqah, dalam bahasa kita lesbian ya. Taib, kita bacakan al-musahaqatu. Apa yang dimaksud al-musahaqah? Hiya ityanul mar'ati al-mar'ata. Seorang wanita dia mendatangi wanita yang lain, berhubungan badan dengan wanita yang lainnya. Wa hiya min kabairidz dzunubi. Dan al-musahaqah lesbian termasuk dosa-dosa besar. Min termasuk kabairidz dzunubi, dosa-dosa besar. Wa fiha, dan tentang musahaqah ini ada hukuman namanya at-ta'zir. Jadi hukuman at-ta'zir. Ta'zir itu hukuman yang ditentukan langsung oleh penguasa kaum muslimin, oleh pemimpin kaum muslimin, oleh khalifah, yang kemudian nanti hakim akan memutuskan. Dunal haddi, tidak sampai hukuman had. Jadi pelaku al-musahaqah ini tidak sampai dihukum dengan hukuman apa? Had, hanya dihukum ta'zir. Dan biasanya imma dicambuk dengan ditambah dengan dipenjara sesuai dengan keputusan hakim di masing-masing negeri. Disebutkan di sini an Abdullah bin Ka'b bin Malikin, dari Abdullah putranya Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu. Abdullah ini putranya sahabat Ka'b bin Malik. Qala, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknati ar-raqibata, wanita yang menunggangi sesamanya, wal markubata, dan wanita yang ditunggangi oleh sesamanya. Jadi wanita yang berhubungan badan dengan sesamanya ini dilaknati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilaknat itu maksudnya apa? Para akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan definisi ta'rif tentang laknat. Para ulama mengatakan al-la'nu, yang dimaksud laknat adalah at-tardu an rahmatillah. Dijauhkannya, at-tardu, diusirnya, dijauhkannya an rahmatillah, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang dilaknat itu didoakan agar dia dijauhkan dari rahmatnya Allah, dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan ini perbuatan yang terlaknat. Dan itu banyak itu. Bahkan di Eropa, di Amerika itu, jadi yang satu berpakaian seperti laki-laki, pakai celana, potongan rambutnya pendek, padahal dia perempuan dia.
Terus kemudian yang satu jadi seperti istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan pernah di Hong Kong ini tenaga kerja dari Indonesia menikah dengan sesamanya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau seperti ini terjadi, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, maka manusia akan cepat punah. Habis populasi manusia. Sebab apa? Kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan tidak akan ada anak. Tidak bisa wanita hamil dengan sesamanya. Dan tidak bisa laki-laki menghamili laki-laki. Maka yang terjadi adalah penyakit. Penyakit yang tidak ada obatnya. Atau belum ada obatnya. Atau belum ditemukan obatnya. Dan saya membaca beberapa artikel akhwatnya. Saya baca beberapa artikel. Saya buka di Google. Ternyata kenapa orang-orang yang melakukan lesbi. Dan yang lebih parah adalah homo. Kenapa kaum homo meninggalnya di waktu yang masih muda? Rata-rata kaum homo itu sebelum 40 tahun meninggal dunia. Rata-rata. Kalau sampai dia lebih itu biasanya sudah tobat. Jadi homo itu rata-rata. Kenapa? Ternyata menderita penyakit yang belum ada obatnya atau sekarang belum ditemukan obatnya. Penyakitnya HIV, AIDS. Penyakit yang menjijikkan. Tubuhnya tiba-tiba kering, kerontang, kurus, kemudian lemah. Karena dia menyerang imun. Seperti COVID, menyerang imun. Sehingga imunnya habis. Kalau COVID hanya menyerang sementara. Kalau ini menyerang seluruh imun tubuhnya dan tidak punya imun lagi. Sehingga dia mudah dan rentan terkena penyakit. Orang yang seperti ini rentan terkena penyakit, mudah terkena penyakit. Bukan hanya itu. Disebutkan oleh beberapa dokter. Homo-homo yang meninggal ini diperiksa. Ternyata otaknya berjamur. Otaknya ada jamurnya. Otak itu berjamur. Kaki saja kalau berjamur membusuk baunya tidak enak kaki. Sela-sela kaki itu kalau ada jamurnya baunya tidak enak. Apalagi otak ini. Otaknya berjamur, tumbuh jamurnya. Maka mereka tidak sempat hidup lama di dunia ini. Kalau mereka tobat, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika mereka tidak tobat di dunia tersiksa, di akhirat juga tersiksa. Dan saya melihat foto-fotonya kaum homo itu kurus, asalnya tampan menjadi kurus dan buruk. Seandainya dia menikah dengan perempuan, dia akan bahagia. Kenapa dia menyukai sesama jenisnya? Itu menjijikkan sekali. Bukan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu akan mempercepat habisnya populasi manusia. Tapi aneh, kaum homo ini malah dilindungi oleh undang-undang. Mereka meminta supaya mereka ini diperhatikan hak asasinya dia. Jadi diakui hak asasinya. Na'udzubillah min dzalik. Islam bukan hanya memperhatikan hak-hak personal, tapi Islam juga memperhatikan hak-hak yang lain. Taib. Sehingga hukumannya adalah nanti akan disebutkan di sini hadis tentang Rasulullah melaknat wanita yang berhubungan dengan sesama jenisnya. Rawahu Abdur Razzaq, diriwayatkan oleh Al-Imam Abdur Razzaq fil Musannaf, dalam Musannaf Abdur Razzaq. Hadis nomor 13.382. Yaqulul ulama, para ulama berpendapat tentang hukumannya wanita yang menunggangi sesamanya. Hukumannya adalah tujalladani, keduanya dicambuki, dijilid mi'atan masing-masing 100. Jadi mi'atan. Yang menunggangi 100, yang ditunggangi juga 100. Yang naik di atasnya 100, yang dinaiki 100. Dicambuk 100 kali. Dan saya, akhwat, ini punya pengalaman di Saudi Arabia. Selain saya dai, saya juga penterjemah di Departemen Agama Saudi Arabia. Saya sering dipanggil untuk dimintai tolong di mahkamah, di pengadilan agama, pengadilan di sana, pengadilan syariat di Saudi Arabia. Kemudian di sana, akhwat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, diceritakan orang-orang yang dihukum cambuk di Saudi Arabia, jika dia wanita rata-rata 15 kali cambukan tidak kuat. Jadi setelah 15 kali itu langsung pingsan. Cambuknya besar-besar dan algojonya kuat-kuat. Orang Arab bayangkan yang nyambuk. Dan cambuknya besar sekali. Jadi cambuknya apa? Jadi dicambuk 15 kali itu rata-rata kalau wanita Indonesia pingsan. Setelah pingsan diobati, karena punggungnya sudah luka semuanya, lecet-lecet dan berdarah. Diobati nanti sampai sembuh. Berapa hari sembuh dicambuk lagi. Sampai 100 kali. Sampai 100 kali. Jadi sampai total cambukannya berapa? 100 kali. Maka jangan lakukan itu, akhwat. Kalau kita ingin menikah berumah tangga, carilah laki-laki yang soleh dan beragama serta akhlaknya mulia. Cari demikian. Kalau anti sudah ingin menikah, minta kepada orang tua dicarikan laki-laki yang agamanya baik dan akhlaknya baik, yang insya Allah membimbing anti. Jangan mencintai sesama jenis dan jangan berzina dengan lawan jenis.
tapi hendaknya memulai dengan pernikahan. Kalau dengan menikah, fa insyaallah Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Anak-anak kita pun akan bahagia karena bapak ibunya menikah dengan nikah Islam yang betul-betul disyariatkan di dalam agama kita. Jadi jelas ini yang ke-19 akhwat. Kemudian yang ke-20. Yang ke-20 al-isruna, yang terakhir khataman ini ya, adalah at-tadkhinu. At-tadkhin, merokok. Ini. Jadi sebagian wanita itu merokok. Saya kadang-kadang heran ya, kenapa wanita merokok? Padahal perokok laki-laki aja mulutnya bisa sampai hitam loh itu. Saya perhatikan, laki-laki yang merokok itu mulutnya hitam, kemudian giginya itu bukan kuning atau putih, coklat giginya itu. Karena kena asap rokok. Coba, nanti kalau di dekat-dekat asap apa namanya masakan, lama-lama apa? Kena gosong asap toh? Iya. Makanya rata-rata perokok saya perhatikan itu giginya itu coklat itu. Ya, giginya coklat. Apalagi kalau sudah ngerokok, dia suka ngopi, itu tambah coklat itu giginya itu. Ya. Sudah ngopi aja sudah coklat, tambah rokok. Dan rokok itu bahayanya sudah dituliskan. Tapi sekarang banyak orang tidak bisa membaca. Padahal ada apa tulisan apa namanya di situ? Merokok membunuhmu ya. Nah, dan seterusnya banyak sekali. Banyak sekali. Naudzubillah min dzalik. Kenapa rokok itu diharamkan? Sebab rokok itu bermadharat kepada orang yang menghisapnya dan juga bermadharat kepada orang yang tidak sengaja menghisapnya. Jadi perokok aktif itu mendapatkan madharat dari rokoknya yang dihisap, dan juga perokok pasif. Perokok pasif itu orang yang tidak ikut merokok tapi ikut terkena apa? Efek negatif dari rokoknya. Siapa? Misalnya istrinya, anaknya, dan seterusnya. Maka dari itu akhwat yang rahmati Allah Ta'ala, kalau anti mau dinikahi oleh seorang pemuda, tanyakan, apakah Anda merokok atau tidak mas? Gitu. Kalau dia tidak mau ngaku, tanyakan teman-temannya, dia merokok apa tidak. Kalau dia merokok dan belum bertobat, sebaiknya ditolak. Walaupun agamanya baik, walaupun hafal Quran, walaupun lulusan misalnya Madinah misalnya. Kalau dia ngerokok, jangan diterima. Kenapa? Karena susah mengobati orang yang kecanduan rokok itu susah. Dan itu membahagiakan kita nanti di kemudian hari. Perokok. Kenapa akhwat? Sebab orang itu kalau merokok, nikotin itu menempel di bajunya. Dan kalau kita mencium bajunya atau berdekatan dengannya, maka akan masuk ke dalam paru-paru kita. Dan kalau ada perokok menggendong anaknya, anaknya pun akan tertular dari rokoknya, itu bahayanya. Karena pasti anak itu kan akan nempel di punggungnya ayahnya, akan megang-megang ayahnya dan seterusnya. Dan anti ketika menikah dengan seorang laki-laki, anti tidak ingin mencium bau asbaknya, tidak. Tidak ingin mencium bau apa? Bau asbak. Dan kalau menikah dengan seorang laki-laki, itu sebenarnya mencium bau asbak setiap hari. Tahu asbak apa enggak? Tempat puntung rokok itu loh. Tempat puntung rokok. Ya, itu baunya tidak enak. Dan perokok itu bukan hanya asbaknya saja bau, tapi bajunya terkena bau, rambutnya terkena bau, tubuhnya terkena bau, ruangannya terkena bau. Saya kalau kehadiran keluarga atau teman yang main ke rumah saya kemudian merokok itu, ya Allah, terganggu sekali saya. Terganggu sekali. Mau ditegur orang tua, kadang-kadang diingatkan nanti dia tersinggung, masih keluarga, tapi merokok dalam rumah tidak punya sopan santun, itu mengganggu sekali akhwat. Baunya mengganggu sekali. Kita yang tidak pernah merokok itu sangat terganggu ya. Sesak dada kita karena rokok itu. Dan merokok itu hukumnya ditetapkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah adalah haram. Walaupun ada yang mengatakan makruh, tapi yang benarnya adalah haram. Dan cukup satu dalil sebenarnya untuk haramnya rokok. Tapi di sini akan disebutkan dua dalil tentang haramnya rokok. Disebutkan dalam hadis, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. La darara, tidak boleh mencelakakan diri sendiri. La darar itu begitu maknanya. Wala dirar, dan tidak boleh mencelakakan orang lain. Jadi seorang muslim itu tidak boleh mencelakakan dirinya sendiri, membahayakan dirinya sendiri, dan tidak boleh berbuat perbuatan yang bisa membahayakan keselamatan orang lain. Jadi begitu orang Islam itu. Orang Islam itu tidak mengganggu kesehatannya dia dan tidak mengganggu kesehatan orang lain. Itulah orang Islam. Berdasarkan hadis yang mulia ini, hadis yang rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis nomor silakan ditambahkan
2331. Hadis nomor berapa? 2331. Wad-Daraqutni dan Imam Ad-Daraqutni. Hadis nomor 86. Hadisnya hasanun, hadis yang hasan, syaratnya bagus. An Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id, ya. Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Namanya Sa'ad. Jadi dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Itu kurang Sa'ad ya. Setelah Abu Sa'id tulisi Sa'ad baru bin Malik bin Sinan. Sa'ad itu sin ain dal. Sa'ad bin Malik bin Sinan namanya. Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi hadisnya adalah hadis yang hasan. Apa larangan dalam hadis ini? Tidak boleh mencelakakan orang lain dan juga tidak boleh mencelakakan diri sendiri. Tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan tidak boleh pula mencelakakan orang lain. Dan rokok itu mencelakakan diri dan orang lain. Ya tidak? Itu pendapat ulama atau pendapatnya ahli tentang kesehatan? Ahli tentang kesehatan. Kemudian ulama tinggal mengesahkan saja. Dokter-dokter dan ahli kesehatan mengatakan rokok itu berbahaya. Makanya orang yang merokok itu berarti tidak bisa membaca bungkusnya, ya tak? Berarti buta huruf ya. Tidak bisa membaca bungkus rokok. Padahal di bungkusnya yang rokok sekarang tuh ngeri tuh. Ada yang lehernya bolong di situ ya. Ngeri sekali akhwat. Saya pernah lihat ada bungkus rokok di jalan itu, loh, bungkusnya kalau dulu nggak ada begitu. Ditakut-takuti begitu masih merokok. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Dan kebanyakan para perokok itu kalau nggak istrinya anaknya, itu kena paru-paru ini. Saya perhatikan ini. Perokok-perokok kalau nggak anaknya yang kena paru-paru ya istrinya yang kena. Naudzubillahi min dzalik. Jangan dijadikan dalil begini. Ustadz, itu saya punya bapak ngerokok tapi kok sehat. Loh, itu belum waktunya. Kalau waktunya sakit ya akan sakit. Tapi rokok itu bahaya. Rokok itu bahaya. Itu kalau diperiksa itu paru-paru sudah hitam itu. Untungnya masih diberi oleh Allah kesehatan. Harusnya segera berhenti apa? Merokok. Bukan malah berdalil wong saya masih sehat kok. Masa kalau haram kan langsung sakit. Ya sama dengan mabuk itu loh. Orang mabuk yang mati-mati ya banyak ya. Saya dulu punya tetangga itu. Pemabuk ulung itu. Kalau mabuk itu bukan satu botol akhwat. 2-3 botol diminum sendiri itu. Padahal yang lainnya satu botol sudah teler, setengah botol teler. Dia enggak. Pemabuk. Matinya lo umur 60-70 dia. Berarti minuman keras tidak haram berarti. Enggak mati-mati itu? Tidak, tetap haram. Sesuatu itu jika diharamkan walaupun tidak langsung membunuh tetap dihukumi apa? Haram. Walaupun tidak langsung membunuh tetap dihukumi haram. Thayyib. Allah berfirman dalil yang kedua. Qala Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Surat nomor 2 ayat yang ke-195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu biaydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu dan berinfaklah kalian. Infakkan sebagian harta kalian di jalan Allah. Wa la tulqu dan janganlah kalian menjatuhkan diri-diri kalian biaidikum dengan tangan-tangan kalian sendiri ila tahlukah kepada kebinasaan. Jadi merokok itu menjatuhkan diri kepada kebinasaan. Sebagaimana orang berzina, minum khamar, itu menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Wa ahsinu dan berbuat baiklah. Saya tanya akhwat, merokok itu baik atau buruk? Kalau bapak-bapak yang suka merokok mengatakan baik, coba rokoknya diberikan pada anaknya yang masih bayi, baik apa enggak? Baik enggak? Baik, anaknya yang masih 5 bulan suruh ngerokok, baik apa enggak? Itu menunjukkan tidak baik. Itu menunjukkan tidak baik. Kemudian ibu-ibu coba. Ibu-ibu misalnya ya, yang jilbabnya bau besar, enggak usah yang pakai cadar, yang jilbabnya besar aja. Kemudian di luar sana ngerokok gitu gimana? Baik enggak? Langsung dicap ini mesti wong nakal ini. Kalau di Jawa kalau ada wanita merokok mesti dicap apa? Wanita nakal. Itu sudah menjadi menjadi fitrahnya manusia. Rokok itu tidak baik. Rokok itu tidak baik. Makanya bapak-bapak yang masih merokok, kalau melihat anaknya masih TK sudah ngerokok, marah enggak dia? Kalau baik kan enggak perlu marah, malah ditambahin, nak ayo ngerokok yang kedua kali, 3 kali gitu. Ditambahin, saya belikan rokok yang banyak nak, malah begitu. Kenapa dia marah dengan anaknya yang masih TK merokok? Karena merokok itu tidak baik. Dan sudah tahu tidak baik kok masih merokok, kan gitu. Ya. Sudah tahu tidak baik kalau kok masih merokok. Allah berfirman di akhir ayatnya, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat ihsan.
Tidak terasa saya lupa ya membawakan kitabnya nanti, biar Ustadzah nanti yang memilihkan. Saya ada beberapa kitab yang saya susun ya, dan alhamdulillah sudah pada selesai kitabnya. Itu alhamdulillah ringkas-ringkas, enak itu. Kalau dipelajari untuk akhwat-akhwat, untuk bekal, terutama akhwat yang belajar menterjemah, belajar baca kitab, enak kalau ringkas-ringkas. Kalau mau insya Allah nanti saya bawakan, biar nanti hari apa dipilih oleh Ustadzah, hari Senin nanti bisa hari Kamis dikaji untuk pertemuan yang selanjutnya. Enak kitab-kitab kecil gini. Akhwat, tolong kalau sudah khatam ini dibaca-baca, akhwat, latihan baca kitab. Jadi latihan. Nanti kalau tidak tahu harokatnya dibaca apa, tanya kakak kelasnya, kakak tingkatnya sudah lama mondok di sini, ya, atau tanya kepada ustadzahnya, nanti tidak akan diajari insya Allah cara bacanya. Jadi anti di sini jangan hanya menghafal Quran, akhwat. Selain menghafal Quran, konsentrasinya yang pertama adalah menghafal Quran, agar kita faham Al-Quran, kita juga mempelajari bahasa Arab. Sebab tanpa kita memahami bahasa Arab, itu Quran yang kita hafal itu mudah lepas, mudah hilang, mudah dilupakan. Tapi kalau kita memiliki hafalan Al-Quran dan faham bahasa Arab, fa insya Allah, maka hafalan kita akan lengket, akan kuat melekat dalam ingatan kita. Demikian yang bisa disampaikan akhwat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah ini pertemuan yang kita khataman ya hari ini ya. Alhamdulillah sudah berapa kali pertemuan saya lupa ini. Mungkin sudah 5 kali atau 6 kali, 7 kali ya. 7 kali pertemuan khatam alhamdulillah ya. Alhamdulillah 7 kali pertemuan khatam. Enak ini. Kalau ngaji kitab itu cepat khatam, kita enak ya. Nanti di sini kita akan khataman beberapa kitab. Mudah-mudahan ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.